Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi, keuangan, dan perbankan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu diberi kesehatan. Senang bisa ketemu kembali. Kali ini kita akan diskusi tentang perusahaan IKNB, institusi keuangan non bank, ya, yaitu apa? Salah satunya multi finance. Multi finance ini sangat berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan produk-produknya juga luas sehingga kadang-kala multi finance ini disebut dengan shadow banking karena banyak produk-produk dari perbankan itu bisa dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan atau multi finance ini, ya, kecuali terkait dengan sumber pendanaan karena memang sumber pendanaan dari IKNB tidak berasal dari dana pihak ketiga atau dana masyarakat. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, ya, kita akan diskusi tentang perusahaan pembiayaan multi finance. Nah, pengertian perusahaan pembiayaan atau multi finance itu bisa kita lihat di POJK nomor 35, ya, garis miring POJK titik 5 tahun 2018. Nah, dari sini dapat dikatakan di sana, ya, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa. Jadi dia pembiayaan barang modal bisa, jasa juga bisa. Nah, kegiatan usaha itu meliputi apa saja? Yang pertama, pembiayaan investasi, ya, pembiayaan investasi, kemudian bisa juga modal kerja, bisa juga pembiayaan multiguna dan atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Contohnya, pembiayaan multi finance bisa melakukan pembiayaan berbasis operating lease. Nah, ini harus dengan persetujuan dari OJK. Nah, sekarang kita kalau multi finance itu dikenal masyarakat mengenal leasing, ya. Sebetulnya leasing itu adalah part of produk dari multi finance, ya, yang disebut dengan financial lease, ya. Financial itu sebagian dari produk multi finance. Makanya disebut dengan multi finance, ya, pembiayaan yang banyak, dia banyak jenis dan ragam. Nah, sebagai contoh tadi, ya, kita sebutkan di situ ada pembiayaan investasi. Jadi menurut POJK, multi finance boleh melakukan pembiayaan investasi dengan cara sewa pembiayaan. Nah, ini kata kuncinya adalah sewa. Nah, atau jual dan sewa balik. Nah, ini jadi unik-unik nih, ya, tapi semuanya berbasis sewa. Nah, kemudian anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang atau yang disebut factoring. Factoring yang dijamin itu disebut dengan factoring with recourse, ya. Satu lagi, anjak piutang tanpa pemberian jaminan, ya, dari penjual piutang, ya, yang disebut dengan factoring without recourse. Nah, ini dia. Nanti banyak sekali produk-produk dari leasing ini yang mirip-mirip dengan perbankan. Tetapi kalau kita lihat di sini, perbedaan yang paling kentara itu adalah perusahaan multi finance itu berbasis sewa menyewa, ya. Nah, ini sebagai contoh lebih sederhana. Jadi perusahaan pembiayaan, ya, kalau kita lihat di situ ada yang disebut dengan lessor, ya, yang membelikan leasing dan ada yang konsumennya. Konsumennya yaitu disebut dengan lessee, ya. Di sini ada di tengah-tengahnya, ya. Nah, ini skema usaha leasing. Nah, kalau skema usaha factoring juga sama, ya. Jadi sangat sangat sederhana. Nanti kita akan bahas juga secara detail, ya, bagaimana factoring, bagaimana leasing. Nah, leasing tadi ada operating lease dan ada financial atau financing lease, ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa, ya, leasing ini populer. Leasing memang sangat populer. Nah, misalnya di masyarakat dia itu kalau motor misalnya banyak, tidak jarang sekali orang kalau mau beli motor itu lewat bank, ya, atau modal Ventura. Yang paling banyak itu adalah lewat leasing. Nah, mengapa leasing sangat populer di masyarakat? Nah, yang pertama itu fleksibilitas, ya. Nah, fleksibel. Jadi memang struktur kontrak di leasing ini dibuat fleksibel mungkin, ya, sesuai dengan kondisi keuangan nasabahnya. Contoh misalnya motor, ya. Di situ mereka hanya menyebutkan bahwasanya angsuran 1 juta rupiah, angsuran 1,5 juta, angsuran hanya 4 juta untuk mobil misalnya.
Nah, ini jadi terlihat sangat fleksibel. Yang kedua, tidak perlu ada jaminan. Jadi barang yang kita lease-kan, yang kita sewa, itulah yang digunakan sebagai jaminan. Kita nggak diminta jaminan lainnya. Ya. Nah, kemudian prosedurnya biasanya sederhana dan cepat. Nah, ini tentunya merupakan bagian dari efisiensi waktu yang dapat meningkatkan produktivitas. Bayangkan misalnya perusahaan batu bara ya atau perusahaan tracking di batu bara itu membutuhkan pembiayaan 50 unit truk. Ya, 50 unit truk, harga satu truk itu katakan 1 miliar rupiah. Dan proyek akan jalan 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi. Nah, kalau kita datang ke bank, nah tentunya prosesnya akan lama. Bisa, kalau tadi ya 1 unit kali 50 berarti 51 juta kali 1 miliar kali 50 unit, 50 miliar. Tentunya kalau di bank bisa membutuhkan waktu di atas 1 bulan. Tapi kalau kita melalui perusahaan multi finance ya, kita bisa lebih cepat. Bisa jadi di bawah 1 bulan kita sudah bisa melakukan akad di notaris. Jadi memang ya prosedurnya sangat sederhana dan cepat. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya itu bisa mengantisipasi penurunan uang dan inflasi. Kok bisa? Nah, kok bisa ya? Karena memang leasing itu biasanya pembayarannya dilakukan secara tetap ya. Dia fix ya. Dia tidak berubah-ubah. Jadi misalnya kita sekarang mengangsur 4 juta rupiah, kemudian terjadi inflasi seperti sekarang ya, di bulan-bulan Agustus tahun 2022 ini, inflasi sudah naik ya, sudah hampir mencapai 5, di Amerika sudah mencapai 9, kita kalau leasing tidak terpengaruh. Ya, berbeda dengan lembaga keuangan lain, Bang. Nah, misalnya bank, misalnya terjadi inflasi, tentu berpengaruh nantinya kepada ketersediaan likuiditas bagi bank, ya, yang nanti bisa mengerek bunga pinjaman sehingga bunga pinjaman biasanya akan naik juga. Nah, yang kelima, nah leasing ini populer bagi perusahaan-perusahaan tentunya khususnya ya karena dia bisa berdampak kepada pajak ya, kepada pajak. Kenapa? Karena sistemnya adalah sistem sewa. Jadi kalau kita melakukan perusahaan melakukan leasing itu dicatat bukan di neraca tapi di laba rugi. Nah, ini membuat nantinya ada biaya sewa di laba rugi yang berdampak kepada biaya yang akhirnya akan memperkecil labanya dan pajaknya tentunya akan lebih kecil. Tetapi sekarang ada ketentuan baru bahwasanya ada kewajiban juga nih untuk mencatatkan transaksi dengan skema leasing ini di aktivanya walaupun nanti tidak berpengaruh ya dia semacam aktiva sewa begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah tadi saya sudah katakan ada 2 skema leasing yaitu finance lease, financing lease dan operating lease. Nah, bedanya di mana ya? Financing lease adalah pembayaran sewa guna usaha selama masa ya ditambah dengan nilai barang modal. Nah, artinya jumlah pembayaran itu harus menutupi harga perolehan barang modal atau setidaknya sama ya. Bisa juga tapi ya lebih besar dari 90% aktiva dikurangi dengan keringanan pajak. Jadi kalau kita lihat di sini financing lease ini kita ada opsi untuk memiliki barang ya karena kita dianggap menyewanya itu sekaligus dengan mengangsur ya. Nah, ini berbeda dengan operating lease ya. Itu operating lease tidak ada opsi bagi lessee ya bagi penyewa ya untuk mendapatkan barang, untuk memindah tangankan. Sehingga pada akhir sewa barang itu tetap milik perusahaan leasingnya atau lesornya. Ya, saya kira sangat sangat jelas lah perbedaan antara financing lease dengan operating lease. Nah, ada sesuatu yang unik dari perusahaan multi finance ini yang disebut dengan gearing ratio. Nah, kita akan coba. Pada prinsipnya sebetulnya gearing ratio ini dalam istilah keuangan hanya membandingkan hutang perusahaan dengan ekuitas dari bisnis atau aset perusahaan. Ya, yang disebut dengan apa? Dengan leverage. Jadi leverage hanya rasio hutang dengan ekuitas. Itu prinsip sederhananya. Nah, gearing ratio ini membantu memberi kejelasan tentang sumber
sumber pendanaan operasi. Jadi bagi perusahaan leasing yang mana sumber dananya, source of fund-nya berasal bukan dari masyarakat ya, tapi dari hutang, gearing ratio ini menjadi sangat penting ya. Karena kita bisa melihat ya, sumber pendanaan dari mana ya. Kemudian gearing ratio yang tinggi itu menunjukkan risiko yang tinggi juga. Jadi gearing ratio di perusahaan multifinance ini dibatasi ya, maksimum 10 kali. Jadi kita nggak boleh meminjam lebih daripada 10 kali modal kita, nah ekuitas kita. Nah, baik, kita ambil contoh cara perhitungan. Ini gampang ya. Misalnya perusahaan A memiliki hutang 50 miliar. Ekuitas perusahaan A adalah 150 miliar. Berapa gearing rasio perusahaan A? Ini saya kira sangat gampang. Hutang dibagi dengan modal ya. Modalnya hutangnya 50 miliar, modalnya 100, equity-nya 150. Berarti gearing rasionya adalah 30%. Ya, 30%. Nah, gearing rasio perusahaan pembiayaan, nah ini agak sedikit complicated karena multifinance itu memiliki sumber dana yang sangat banyak ya, dan itu diperkenankan oleh Bank Indonesia ya. Jadi gearing rasio bagi perusahaan pembiayaan itu harus diperoleh dari perbandingan antara jumlah hutangnya. Dari mana hutangnya? Dari pembiayaan, kemudian dari pinjaman subordinasi, kemudian penerbitan efek ya, kemudian efek bersifat utang yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum. Ya, ini sumber-sumber dananya. Kemudian itu semua, jumlah itu semua dikurangi dengan ya selisih penjumlahan ekuitas. Jadi dikurangi dengan ekuitas, kemudian ada pinjaman subordinasi dengan penyertaan. Nah, ini nanti penyertaan itu dikurangi ya, nanti jumlah hutang itu dibagi ya, dibagi dengan selisih penjumlahan ekuitas ini, jadi ekuitas dikurang dengan pinjaman subordinasi. Ya supaya gampang kita lihat contohnya saja ya. Ya, jadi sebagai catatan di sini, pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai pembagi dalam perhitungan gearing ratio itu nilainya paling banyak, paling tinggi 50% saja. Nggak bisa misalnya mendapat pinjaman subordinasi itu 100 miliar, nggak bisa dihitung sebagai 100 miliar, ya hanya dihitung 50% saja, berarti hanya 50 miliar. Nah, ketentuan lainnya, ketentuan gearing ratio itu paling rendah adalah 0 kali dan paling tinggi 10 kali. Nah, supaya gampang, saya kira kita harus pakai soal saja ini ya. Misalnya, PT ABC Finance, nah kata-kata finance ini menunjukkan dia adalah perusahaan multifinance ya, perusahaan pembiayaan, memiliki ekuitas 320 miliar ya, dan modal di store 160 miliar. Nah, kemudian kita lihat total pembiayaannya. Dia mendapat pembiayaan dari mana? Source of fund-nya berasal dari Bank XYZ sebesar 400 miliar. Berarti dia mendapat pinjaman bank. Kemudian dia menerbitkan surat utang atau obligasi sebesar 88 miliar. Nah, kemudian dia memiliki juga pinjaman subordinasi yang diterima dari pemegang saham. Ya, jadi pemegang saham memberi pinjaman dalam bentuk subordinasi itu sebesar 52 miliar. Kemudian dia menerbitkan, selain menerbitkan obligasi, dia menerbitkan surat hutang lagi yang jangka menengah, medium term note, MTN sebesar 100 miliar. Jadi rekan-rekan mahasiswa ya, kita harus paham ini posisinya ada di posisinya di mana aja nih berdasarkan informasi. Terakhir, dia ternyata memiliki penyertaan ya, penyertaan subordinasi ke PT XYZ sebesar 80 miliar. Nah, jadi kita harus jeli nih mana yang ekuitas, ya mana yang hutang, ya nanti akan mudah kita untuk menghitungnya. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Jadi tadi gearing ratio itu adalah hutang ya. Kalau kita lihat di sini, hutang itu pinjaman bank ya. Penerbitan obligasi ini ada ya, penerbitan obligasi, kemudian pinjaman subordinasi juga ada ya, penerbitan MTN juga ada ya. Nah, itu hutang semua, pinjaman bank juga ada. Nah, dijumlahkan.
400 miliar ditambah 88 miliar ditambah 52 miliar ditambah 100 miliar. Itu hutang semua. Dibagi dengan dibagi dengan modal di store-nya 160 ya. Totalnya itu adalah ini ya 320 ditambah 50 52 tambah 160 dikurangi 80 miliar, ini dia merupakan penempatan subordinasi. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini hasilnya nanti adalah gearing rasionya sebesar 2,19. Ya, sangat gampang ya, sangat gampang sekali. Nah, yang sering ditanya biasanya, ditanya adalah yang info dari masyarakat ya. Ini soalnya, bila OJK membolehkan gearing rasio maksimum 10, hitung berapa besar PT ABC Finance boleh mendapatkan hutang. Nah, ini yang penting karena hutang merupakan sumber likuiditas ya. Jadi rumusnya tinggal dibalik saja, ada angka 10%, nanti ketemu ya. Tolong ini dicari kira-kira berapa? Kira-kira berapa triliun ya? Jawabannya ada di lembar ini juga ya. Tolong lebih cermat lagi. Nah, tadi kita juga sudah sampaikan ya, sumber pendanaan dari perusahaan pembiayaan ini ya, bisa dari modal di store ya, pinjaman dari lembaga pemerintah, pinjaman subordinasi, pinjaman efek melalui penawaran umum, dan yang tidak pendapatan umum, ataupun sekuritisasi aset. Nah, ini mungkin hal yang baru buat kita, masalah sekuritisasi aset ya. Jadi yang sebetulnya bisa banyak aset. Jadi misalnya yang lebih untuk memudahkan saja, misalnya ada satu bank memiliki portofolio kredit pemilikan rumah. Ya, yang sering melakukan ini biasanya BTN. Dia punya portofolio kredit KPR, misalnya total portofolio dia katakanlah 500 triliun ya. Dia ingin melakukan sekuritisasi ya. 100 triliun dia lakukan sekuritisasi ya. Nah, kemudian nanti ada biasanya lembaga yang mengambil mensekuritisasi aset tersebut, kemudian nanti ditawarkan di market ya, di pasar. Nah, yang 100 triliun tadi itu diambil oleh perusahaan yang melakukan sekuritisasi aset dan dikeluar dari neracanya BTN dalam kasus ini. Jadi outstanding BTN kurang 100 triliun, dari 500 menjadi 400. Tetapi BTN mendapatkan dana segar ya, dana segar yang diperoleh dari pasar surat-surat berharga. Ya, kira-kira begitu gambaran dari sekuritisasi aset. Nah, perusahaan multi finance ini ya, yang sering didiskusikan juga adalah mengenai kerjasama pembiayaan. Nah, tadi kita sudah katakan bahwasanya salah satu sumber pendanaan dari perusahaan multi finance ini apa? Dari perbankan. Nah, karena perbankan memiliki source of fund yang besar, ada dua pola kerjasama ya. Yang pertama sifatnya channeling, ya, bisa channeling, bisa berbentuk joint financing. Ini hampir sama. Yang kedua adalah executing. Ya, kalau channeling, jadi bank dalam hal ini bekerja sama dengan multi finance. Ya, multi finance fungsinya apa? Hanya menyalurkan saja, ya, hanya menyalurkan saja. Nah, kemudian resiko ada di bank, ya, resiko ada di bank. Kalau joint financing misalnya, resiko itu dibagi berdasarkan porsi masing-masing. Misalnya kalau joint financing 95%, bank menanggung 95%, multi finance-nya menanggung 5%. Nah, begitu terusnya. Makanya sifatnya hanya channel ya, hanya menyalurkan saja ataupun joint financing. Yang kedua tadi executing. Executing dalam ini mirip dengan pembiayaan biasa ya. Bank memberikan pembiayaan kepada multi finance khusus untuk penyaluran sepeda motor misalnya 100 miliar. Nah, 100 miliar itu diserahkan seluruhnya kepada multi finance, kemudian multi finance menggunakannya untuk penyaluran sesuai yang disepakati, misalnya untuk motor. Nah, resiko ada di mana? Resiko penagihan, resiko ada kredit atau pembiayaan macet, itu ada di multi finance. Bank tidak bertanggung jawab. Bank hanya berhubungan dengan perusahaan multi finance. Ya, saya kira sudah cukup jelas, dan pola-pola ini saya kira sangat menarik ya, sangat menarik karena dalam sejarahnya bisa membuat perusahaan multi finance ini menjadi sangat besar.
Saya kira demikian diskusi kita pada hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.